Makanya saya bingung. Jadi gini Kang Odeng, saya itu gemetar banget. Dan Mas Haris itu dengan enaknya dan senyumnya kayak senyum orang seneng gitu ngelihat saya itu. Ya udah, itu punya mumpean, ndak usah balik ke orang tak silih ke. Wis toh, itu bagianmu. Selama ini kamu bantu. Nah, hati saya itu seneng banget melihat uang sebanyak itu. Tapi masih ada tanda tanya besar. Apakah ini nanti nggak ada efek sama saya? Saya itu sudah bertanya-tanya di awal dan itu benar-benar membuat saya bertanya-tanya. Saya tanya ke Mas Haris ini ngefek apa enggak ono efek sampingnya atau berakibat enggak sama aku? Enggak ada. Wis toh. Aku ani ngomong ini enggak ono ya enggak ono. Ya sudah karena saya sudah kenal beliau ya walaupun kita kenalnya kurang lebih hampir setahun 2 tahun aja, tapi saya terus percaya saya bawa pulang itu uang Kang Udeng. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita ditemani seorang narasumber yang gak asing yang bernama Mas Bejo. Mas Bejo ini sudah mengisahkan 3 kali Mas ya? 4 kali ini ya? Yeah. Mas Bejo ini dari Jogja, jauh-jauh dari Jogja. Tapi Mas Bejo ini di sini juga punya family saudara di Banyuwangi. Makanya sering-sering main-main ke daerah Banyuwangi. Ya, kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mas Bejo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Gimana usaha-usahanya ini Mas? Ya, alhamdulillah sekarang sudah ada titik temu sedikit Kang Odeng. Jadi ya namanya perjuangan ya berproses ya. Intinya alhamdulillah dari perjuangan selama ini juga beberapa hal yang sudah saya lakukan ya intinya ada efek positif yang bisa memberikan ya hasil lah bersama dengan teman-teman yang lain. Sebelum kita bercerita ke titik poinnya ya, kita tanya-tanya dulu Mas Bejo. Katanya Mas Bejo ini sekarang usaha durian ya? Ya, alhamdulillah. Jadi saya ada kerjasama. Jadi sama pedagang grosiran, jadi kita coba untuk usaha jualan durian. Seperti itu, Kang Odeng. Karena durian sekarang mulai lagi ngetren Mas ya? Iya. Lagi musim lah ya? Betul. Di Banyuwangi kan durian sekarang udah meludak musimnya durian. Iya. Ya, katanya Mas Bejo ini pernah mengantarkan temannya ya, mencari pesugihan. Dan berhasil katanya Mas. Betul. Katanya Mas Bejo ini temannya itu nikah sama jin lah ya. Iya. Itu awal ceritanya gimana Mas? Dan tahun berapa itu? Ya. Jadi ini ada saya ceritakan dari awal aja ya. Ini diawali saya bersama Mas Aris. Ini adalah seorang pegawai negeri atau PNS yang mungkin pertemuan saya itu nggak sengaja. Karena kita waktu itu saya juga main di dunia barang antik waktu itu. Kurang lebih kejadian ini di tahun 2016-2017 silam ya. Nah, karena saya bermain barang antik, di suatu ketika kita bertemu, ngobrol, membicarakan barang di satu tempat di daerah Klaten waktu itu. Itu kebetulan yang kita bahas waktu itu adalah tentang BK atau Betoro Karang. Dan ternyata di sana BK itu tujuan kami adalah awalnya yang barang antik berubah ke lagi-lagi ke togel Kang Odeng. Kenapa saya bilang togel? Karena memang dari awal itu saya udah tercebur ya, tersesat di dunia togel sehingga segala sesuatu yang berhubungan togel itu saya kejar. Nah, dari kejadian BK itu Mas Aris ini ternyata minta bantuan dari media BK ini untuk mewujudkan uang atau mendohirkan uang. Tapi kenyataannya itu tidak berhasil karena biaya untuk membeli ampul plus O ya bagi yang sudah mengalaminya itu darah O plus itu nggak murah waktu itu dan susahnya minta ampun
Saya juga dapatnya waktu itu dari teman-teman di wilayah Magelang, dan itu belinya mahal sekali, angkanya jutaan. Setelah itu kita melakukan ritual di wilayah Klaten di tempat makam, dan faktanya nggak ada hasil, Kang Odeng. Cuma-cuma sia-sia. Lalu saya dapat informasi kalau di sekitar situ ada yang namanya Randu Bolong. Saya coba untuk bertanya banyak kepada yang bersangkutan, jawabannya di situ bisa kok untuk minta angka atau togel. Saya melakukan lagi, Kang. Dan di sana saya melakukan di Randu Bolong itu satu malam, jam setengah 12 berangkat, sampai sana itu sekitar kurang lebih setengah jam. Setelah saya melakukan ritual di bawah randu itu, randunya memang berlubang, jadi cukup untuk satu badan saya masuk, dan saya melakukan meditasi di sana sesuai permintaan dari juru kunci di sana. Dan Mas Aris kebetulan karena saya sudah kenal setelah kejadian itu, jadi kita sering bersama karena beliau ada kendaraan atau mobil. Jadi saya ikut mobil beliau. Dari situ kejadian togel, saya tidak mendapatkan angka sesuai harapan. Ternyata yang dikasih cuma 2 angka, ya kita sempat mundur, gak mau melanjutkan. Sehingga apa? Omong punya omong, saya di situ banyak ketemu orang. Salah satunya orang dari wilayah Jawa Timur, dan beliau menyampaikan, itu kebetulan juga orangnya masih wilayah sekitaran sini, Kang Odeng. Itu kebetulan di wilayah Banyuwangi. Jadi beliau ini menawarkan ada satu tempat kalau mau berkenan itu di wilayah Alas Purwo, itu di hutan Alas Purwo atau di hutan Purwo. Nah itu teman saya ditawarin untuk jalanin yang namanya nikah jin. Jadi beliau ini tahu tempatnya, dan Mas Aris sama saya ini sempat mempertimbangkan matang-matang untuk melakukan itu sebelum kita tanya lebih. Karena apa? Memang di sana teman ini yang dari Klaten yang berhubungan dengan teman yang di Banyuwangi ini menyatakan memang ada biaya, ya ada biaya untuk sesaji atau perlengkapan atau bahasanya untuk penyambutan dan sebagainya, itu bahasa mereka atau bahasanya lamaran itu ada. Nah kita belum tanya sampai di situ, tapi saya dengan Mas Aris itu mempertimbangkan tentang jaraknya. Walaupun saya ada famili di Banyuwangi, tapi karena kegiatan saya di Jogja, begitu juga nggak bisa asal keluar masuk Jogja, harus ada pekerjaan yang harus saya selesaikan, dan teman saya sendiri bisanya cuma hari Sabtu dan Minggu karena dia pegawai negeri, dan Mas Aris ini PNS, sehingga dia harus Sabtu Minggu aja bisa keluar dari Yogyakarta. Nah setelah merencanakan mateng dan kita ngobrol, Mas Aris menyatakan diri, ya toh, pingin bisa melakukan ritual itu karena kebetulan beliau terhimpit hutang kurang lebih 3 miliar, Kang Odeng. Dan itu nggak sedikit karena beliau terjerat satu masalah hukum yang dia sendiri tidak merasakan hasilnya. Jadi dia cuman dimintai perantara temen, dan ujung-ujungnya itu temannya yang bawa lari uangnya. Itu perihal tentang dunia pendaftaran PNS, ya. Itu jadi dia itu cuma mau membantu menyalurkan untuk bisa mewujudkan keluarnya SK, tapi yang terjadi malah teman saya Mas Aris ini malah tidak terwujud, ya, tidak terwujud. Yang namanya SK asli, yang adanya SK-nya bodong, sehingga terjadilah kasus dan beliau ini terseret, Kang Odeng. Dari situlah Mas Aris ini sudah buntu karena nilai yang harus dikembalikan kepada para saudara, teman-temannya, tetangganya yang direkrut waktu itu senilai kurang lebih 3 miliar, dan itu nggak sedikit, Kang Odeng. Dan itu lenyap seketika, dibawa kabur oleh temannya. Nah dari situ pertimbangan Mas Aris mateng, sehingga saya juga sempat ditawarin, Lek, kamu gimana? Kamu kira-kira bisa nggak mewakili saya? Saya bilang, saya itu udah sering kali nganter
Dan yang terjadi seringkali saya itu malah ditolak. Saya nggak tahu alasan apa. Banyak sekali tempat-tempat yang memang khususnya yang saya antar itu yang beberapa berhasil itu saya sendiri ditolak, Kang Odeng. Jadi maju sendiri itu ditolak. Sedangkan kalau nganter itu kok mudah sekali, banyak mereka bisa diterima maju dan melalui proses itu. Tapi memang mayoritas itu gagal. Karena gagal itu banyak sekali yang saya antar itu waktu itu. Tapi yang ini berbeda ya, karena beliaunya memang sudah tekadnya mantap dan jiwa nekatnya itu ada. Bahwasanya dia itu siap segalanya, tapi segalanya ini beliaunya tidak untuk menumbalkan keluarganya. Itu tujuan awalnya dia seperti itu. Nah, setelah ada keputusan dan Mas Haris sendiri menanyakan langsung biayanya kepada yang bersangkutan, ternyata sudah disepakati dan saya diajak untuk rembuk harinya, Kang Odeng. Dan waktu itu hasil rembuk kita harinya malah untuk acara ritual itu bukan di hari malam Jumat, Kang Odeng, malah di harinya itu malam Senin. Jadi bertepatan sekali dengan Mas Aris ini libur untuk sebagai pegawai negeri, karena beliau liburnya hari Sabtu dan Minggu. Sehingga saya sama Mas Aris kesepakatan berangkat itu pas di hari Jumat malam. Kita berangkat ke Banyuwangi menggunakan roda 4, dan roda 4 itu bukan milik sendiri, Kang Odeng. Roda 4-nya itu adalah roda 4 fasilitas dari dia bekerja sebagai PNS ya. Itu waktu itu saya masih ingat betul, mobilnya kurang Kijang ya, jenis Kijang. Nah, setelah kita sudah sepakat hari itu Jumat malam kita berangkat berdua, Mas Haris di perjalanan juga menyatakan, ya ini aku juga sudah cuti sekalian 2 hari, izin katanya. Untuk antisipasi barangkali nanti di malam Senin itu pastinya kan hari Senin selesainya, otomatis Selasanya kan harus sudah pulang. Jadi mau nggak mau harus cuti 2 hari, jadi hari Rabu dia harus masuk kerja kembali. Nah, saya pun juga menyesuaikan karena sudah ada keputusan bareng. Saya pun hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, waktu itu saya juga ada usaha yang kebetulan sama dengan yang sekarang, Kang Odeng. Saya kemudian punya lapak juga di pinggir jalan itu untuk usaha buah musiman, salah satunya durian. Nah, saya serahkan kepada karyawan saya dan saya berangkat sama Mas Haris. Waktu itu berangkat hari Jumat malam dan kita sampai di Jumatnya tepatnya kurang lebih jam 7, jam 8 saya berangkat. Nyampe di Banyuwangi itu karena saya bergantian nyupir sama beliaunya, saya juga ada SIM A kebetulan. Nah, sampai di lokasi itu masih di Banyuwanginya, tepatnya itu saya masih di area sekitaran Genteng dulu. Saya nginep sama Mas Haris. Maksud saya tidak nginep di hotel tapi cuma nunggu yang jemput, karena waktu itu pagi jam 6:30 kita sampai di Genteng, itu yang mau jemput belum datang, Odeng. Dan kita sempat was-was, saya juga was-was, jangan-jangan ini nanti nggak datang, takut saya gitu. Mas Haris juga khawatir tapi tidak lama kemudian, kurang lebih hampir 1 jam, beliaunya ternyata datang ya, karena komunikasi Mas Haris waktu itu by phone atau telepon sudah sambung. Jadi memang nggak ada kendala kalau teleponnya, cuman kok datangnya agak lama, tapi alasan dari yang bersangkutan memang ada keperluan yang harus diselesaikan nganter anak sekolah, anaknya sekolah gitu katanya. Nah, dari situ saya sama Mas Haris ngikuti motornya yang jemput itu, Kang Odeng, dan itu nggak nyampe di Alas Purwo. Yang jelas itu sebelum Alas Purwo kami singgah di tempatnya orang ini dan kita mempersiapkan matang pembicaraan. Jadi ya ngobrol-ngobrol lah gimana kesiapan Mas Haris dan sebagainya. Nah, karena itu adalah hari Sabtu dan waktunya masih harus besok acaranya malam Senin, di Sabtu itu kita sempatkan untuk sama masnya ini untuk muter-muter lagi. Muter-muter ini adalah mencari informasi yang memang saya dulu melakukan ritual untuk togel. Nah, saya sempat ke sana, tapi karena memang waktunya nggak mencukupi dan mencari sesaji saya nggak ada waktunya, saya nggak melakukan ritual
untuk togel waktu itu. Jadi saya fokus memang untuk mengantar Mas Haris ini. Nah, setelah waktu berjalan selesai hari Sabtu itu, kita habis Isya waktu itu kita udah balik ke rumahnya temannya Mas Haris ini. Saya ngobrol di sana sama Mas Haris, dan sekitar jam 11-12 kita udah istirahat. Lanjut hari Minggunya pagi kita berangkat langsung ke Juru Kunci, Kang Odeng, di rumah Juru Kunci. Dan di sana saya ketemu langsung sama Juru Kunci bersama dengan temannya Mas Haris, sama Mas Haris sendiri, yang memang saya lama sudah tidak ke Banyuwangi, jadi saya sempat bingung jalannya karena memang jalannya jauh di dalam, di pinggiran kota, dan tempatnya memang beliau ini jauh ya dari perkotaan. Nah, setelah sampai di sana, Kang Odeng, Mas Haris kesepakatan dan sudah dilakukan serah terima di Sarono pagi itu, kurang lebih jam 9 waktu itu. Dan jam 9 itu kami tidak nunggu di sana, tapi kita balik lagi ke rumah temannya Mas Haris, dikarenakan memang untuk kebutuhan sesaji malam itu yang belanja itu memang dari pihak Juru Kunci, Kang Odeng. Jadi kalau kita suruh cari waktu itu nggak mungkin juga, karena persyaratan itu juga ada beberapa yang memang bagi saya dan Mas Haris itu kalau nyari pun kita belum tahu tempatnya kan itu, karena itu jauh dari sana, wilayah perkotaan jauh gitu loh. Nah, setelah itu kami habis Isya, ingat saya itu jam 8 kita sudah harus di tempatnya Juru Kunci, kan kita berangkat jam 7 waktu itu. Ya, perjalanan memang dari temannya Mas Haris kurang lebih 1 jam untuk ke tempat Juru Kunci. Dan setelah sampai di sana jam 8-an, di sana saya melihat sendiri itu sesaji Sarono itu depan di atas meja di ruang tamunya Juru Kunci itu udah lengkap, Kang Odeng. Lengkap sekali. Jadi beraneka sesaji udah ada, dan ada satu sesaji yang memang saya tidak bisa melihat isinya apa karena itu dibungkus kain kafan waktu itu. Tapi kalau sepintas saya lihat itu memang bentuknya nggak beraturan, tapi kalau saya bisa pastikan kemungkinan besar itu mungkin bisa jadi kepala binatang. Nah, dari situ, dari rumah Juru Kunci, kita dipastikan lagi, khususnya saya dengan temannya Mas Haris. Nah, ini 2 orang mau ikut nganter sampai di lokasi atau mau nunggu di rumah sini, disampaikan gitu. Nah, saya ngomong sama simbahnya, kalau memang kami nggak mengganggu acaranya atau kami bisa ya paling nggak menunggu kira-kira ada jarak, ya kami mau, kita ikut aja. Tapi kalau kiranya kita dirasa khawatir untuk mengganggu, ya saya bilang saya nggak usah ikut, Mbah, saya tak berdiam di sini aja. Nah, karena medannya ternyata ke area itu mendekati pantai, Kang Odeng, dan jauhnya masih lumayan dari tempatnya Juru Kunci, dan itu tidak bisa dilakukan mobil secara penuh sampai lokasi. Jadi mereka tetap bawa mobil sama sesajinya, lalu saya juga tetap memutuskan ikut sama temannya Mas Haris, ikut. Tapi di satu titik mobil ini nggak bisa masuk, dikarenakan memang area itu sudah sempit, jalannya sudah cuman bisa dilalui roda 2, Kang Odeng. Dan memang ada satu roda 2 yang dibawa oleh temannya Mas Haris itu yang dipakai nganter sesaji itu sampai ke lokasi. Jadi saya memang tidak sampai ikut ke lokasi, Kang Odeng. Saya cuma di tempat parkirnya mobil. Jadi saya otomatis jaga mobil, Kang Odeng, sama temannya Mas Haris. Seperti itu. Nah, karena perjalanan kita berangkatnya itu malam, kurang lebih jam 10-an, sampai di lokasi paling tidak itu jam 11, setengah 12. Dan Mas Haris sama simbahnya sama temannya Mas Haris tadi itu sudah sampai di lokasi nganter sesaji. Saya karena di mobil, otomatis saya masih nunggu temannya Mas Haris. Tapi karena temannya Mas Haris sampai nggak datang, saya terus terang ketiduran. Saya tidur di sana. Itu saya ingat saya ngelihat jam di HP waktu itu, saya kurang lebih itu malah jam 2-an saya itu jam 2-an, saya udah ngantuk, saya tidur. Dan
Tahu-tahu belum sampai saya menikmati tidur enak Kang Odeng, itu temannya Mas Haris datang ngetok pintu mobil. Saya karena kunci dari dalam, tapi ada kaca yang saya buka dikit karena memang nyamuknya banyak di sana. Karena itu kayaknya di pinggiran hutan. Setelah itu temannya Mas Haris datang itu saya dibangunkan, saya terbangun dan memang tahu-tahu di situ Mas Haris juga ada di sampingnya mobil bersama-sama sang juru kunci Kang Odeng. Dan tanpa banyak ngomong, cuman bilang udah ayo berangkat naik mobil langsung ke rumahnya Simbah. Nah waktu itu saya yang memegang kendali kemudi, ya udah saya berangkat sampai di lokasinya Simbah. Itu pun saya juga nggak ingat jalurnya, tapi yang mengarahkan adalah temannya Mas Haris, Mas Haris. Nah setelah sampai di tempatnya Simbah, di sana pun juga nggak ada pembicaraan apapun Kang Odeng. Saya jadi bingung ini sebenarnya apa yang terjadi kan gitu. Antara berhasil dan tidak saya nggak tahu, karena saya juga tanya belum berani, karena saya melihat Mas Haris juga kayaknya banyak diemnya, berbeda sekali gitu loh, berbeda sekali. Antara dia itu takut atau tegang itu nggak jelas, tapi yang saya lihat dia itu memang sedikit banyak raut wajahnya itu cuman datar gitu loh, nggak terlalu banyak mikir, nggak terlalu banyak kosong juga. Ya udah nyampe di rumahnya Simbah itu, Simbahnya ngomong kalau bisa, kalau Mas Bejonya nggak capek ya pulang pagi ini aja, nanti istirahat sebentar di sini, paling nggak nanti jam-jam 8 jam 9 kalau bisa berangkat ke Jogja, penyampainya gitu. Tapi untuk Mas Haris nanti jangan diajak ngobrol dulu katanya gitu. Makanya saya, oh tapi nggak apa-apa toh Mbah, saya bilang gitu, nggak apa-apa. Saya tanya Mas Haris nggak apa-apa, nggak apa-apa, wis manut Simbah wae. Ya sudah, dari situ tidurlah saya, tapi dalam tidur itu saya juga ya nggak nyenyak banget. Tahu-tahu juga jam 9-an tuh saya dibangunin, terus mandi-mandi. Setelah itu Mas Haris juga mandi-mandi juga. Temannya Mas Haris masih ngawal kita sampai di Genteng waktu itu Kang Odeng. Setelah sampai Genteng saya ditinggal, dilepas. Ya udah, saya langsung berangkat ke Jogja waktu itu pagi itu. Namun karena memang tidur saya terasa kurang, saya nggak berani kencang waktu itu. Dan saya sempat berhenti dan ngomong sama Mas Haris, di Probolinggo saya minta istirahat sebentar walau itu 1 jam, saya bilang gitu karena masih ngantuk kan itu. Nah setelah itu, karena saya sudah istirahat di Probolinggo waktu itu, perjalanan nggak terlalu ini ya, tapi panasnya terasa Kang Odeng karena memang siang ya, walaupun mobilnya ber-AC tapi rasanya beda sekali, beda. Jadi kayak nggak ber-AC gitu loh, jadi panas sekali di dalam mobil itu. Dan yang saya rasakan waktu bawa mobil pun berbeda di waktu saya awal bergantian dengan Mas Haris. Di mobil ini beda banget, terasa berat waktu perjalanan ke arah pulang. Nah setelah dari Probolinggo istirahat sejenak 1 jam itu, waktu saya istirahat di pom bensin ya, setelah selesai saya pulang. Sampai waktu itu perjalanan ke Jogja, saya itu malah sampainya, kalau ingat saya itu subuh Kang Odeng, sekitar jam 3:30 ya, 3:30 pagi sampai Jogja. Dan nyampe di sana Mas Haris itu tiba-tiba ngomong. Jadi waktu dalam perjalanan itu nggak banyak omong, dan dia cuma nanya, kamu rokoknya habis nggak, kamu mau makan nggak. Tapi Mas Haris sendiri nggak mau makan. Ya itu anehnya itu aja. Nah setelah sampai di rumahnya sana, saya yang lebih kaget Kang Odeng, tiba-tiba itu dia minta tolong saya, Joh, tolong kamar ngarep kuwi dirisikno, dilut wae. Kayak ono sing tak tinggal ning kono, tolong gaun metu. Ternyata Mas Haris ini sebelumnya sudah menyediakan kamar Kang Odeng. Di rumahnya itu ada 1 kamar memang terpisah dengan ruang tamu. Nah ini nggak tahu ini sudah memang rencana atau gimana, tapi itu yang saya tahu memang kamar itu memang selama ini yang saya pakai kalau saya pas ada acara sama beliau. Pas saya waktu malam nggak bisa pulang, saya tidur di kamar itu. Tapi kamar itu selama saya tidur itu memang berserakan banyak barang seperti gudang. Tapi ada kasurnya, spring bednya ada. Tapi waktu kemarin yang saya sama Mas Haris pulang, kamar itu spring bednya ada tapi ganti Kang Odeng. Nggak tahu ganti baru atau enggak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas bed cover atau selimutnya itu ganti. Dan di sana tidak seperti yang saya waktu pertama tidurin.
berserakan banyak sekali barang-barang. Tapi posisinya sudah bersih, tinggal ada satu dus memang di sana, tapi isinya cuma plastik-plastik. Nah itulah yang diminta Mas Haris mengeluarkan. Setelah saya keluarkan, nah beliaunya pesen sama saya, aku tolong aja buat tinggal bengi iki. Nggak iso koncone aku sampai malam Jumat. Berarti saya itu harus di sana sampai malam Jumat. Nah itu yang buat saya tambah bingung, karena apa? Kan Mas Haris hari Rabu itu harus kerja Kang Odeng. Sedangkan saya harus ngurusi usaha dagang saya waktu di Jogja itu. Nah, saya ngomong ke Mas Haris, kalau memang itu malam toh nggak masalah nemenin, tapi kalau sama siang saya nggak mungkin. Mungkin nanti tak carikan teman yang gantiin saya. Ternyata itu nemenin hanya malam Kang Odeng, sampai hari Kamis malam Jumat itu. Nah, yang saya herankan, selama saya malam Jumat jam 11 dia masuk kamar, lalu paginya itu jam setelah subuh, malah itu setelah azan subuh dia baru keluar Kang Odeng. Saya cuma berpikir, apakah ini acara ini berjalan sesuai yang dia kemarin atau enggak, saya enggak tahu. Tapi saya sampai detik waktu saya dikasih oleh Mas Haris itu saya enggak berintanya. Yang terjadi hari yang saya ingat pulang dari sana itu tepatnya pas hari Selasa kalau nggak salah, terus Rebunya itu saya pulang, paginya pulang, terus Rebu sore saya malamnya datang lagi, Kamisnya saya datang. Nah pas Jumatnya pagi itu saya telah beliaunya pulang, dia kelihatan ceria, wajahnya berubah dari yang awalnya kelihatan datar sekarang ceria, dan dia ngomong, awakmu arep njaluk saiki apa kapan? Waduh, njaluk apa Mas? Ya aku duwe duit saiki, kamu njaluk apa ora? Ya lek dikai ya tak tompol, lek kirane anu ya ora tak tompol, lek enggak dikai ya aku ora njaluk, saya bilang gitu. Ya lek saiki aku urung iso ngeki. Engko lek ngekeki bar sebulan lebih ya sesasi bunjul ya. Paling ora ya sesasi bunjul lah aku kok tak parani ning nggonmu. Nah dia pesan gitulah, terus aku saiki mulai berarti Mas. Saya bilang apa sekarang harus pulang. Kalau memang tidak hari ini dikasih, ya sudah, saya izin pulang, Kang Odeng. Setelah saya izin pulang, sampai di tempat usaha saya ya seperti biasa, nggak ada hal apapun. Mas Haris ngebel, saya cuma ngobrol ya, tanya tentang usaha saya, gimana usahamu lancar? Ya lancar baik. Terus dia ngomong, ya aku juga ini arep usaha, ambek bojoku, yes. Raketan dodol-dodol lah, tak meracang katanya, kelontong gitu Kang Odeng dia mau ngomong. Nah dia ngomong mau usaha meracang kelontong, ya udahlah, monggo saya bilang gitu. Dan ini yang saya agak, ya saya bilang ini penyesalan saya Kang Odeng. Saya nyesel sekarang, saya kalau ingat nyesel. Suatu hari itu kurang lebih 2 bulan atau 2 sasi setelah saya nganter di rumahnya terakhir itu, kurang lebih 2 bulanan, dia datang ke tempat saya jualan dan dia nyamperin saya, dan waktu itu dia bawa uang, bawa uang itu di tas dan dikasih tahukan saya, dilihatkan, loh ini duitmu. Saya kaget. Uang itu memang nggak ada label banknya, tapi dikaretin Kang Odeng, dan itu uangnya ratusan sama 50-an, dan saya sempat kaget. Itu uang kok banyak, itu uang buat apa? Ya ini buat kamu, ini jatahmu. Nah saya tanya, kok sebanyak itu? Kira-kira punya sampean sendiri yang urusan 3 miliar itu gimana? Karena yang saya tahu beliaunya sampai mau menjual rumah waktu itu, dan jawaban beliau enak banget, enteng. Aku nggak sido ngedoloma, aku wis ngerampungi utang-utangku, urusanku karo wong-wong sing selama iki berhubungan hukum. Aku yang berhubungan hukum juga dengan urusan keuangan tentang pendaftaran PNS waktu itu. Dan dari situlah saya sempat kaget, dalam kurun waktu 2 bulan masa sih 3 miliar bisa selesai secepat itu gitu. Berarti dia berhasil gitu dalam benak saya. Dan dari situlah saya bertanya, berani mempertanyakan, Mas,
itu memang sampean berhasil loh. Sing kemarin itu sidone piye, acarane opo, sidon nikah ambek Cino apa piye. Wis rasa nggak usah takut akeh-akeh. Intinya aku wis berhasil. Ya toh. Lah kamu sing sudah membantu saya dan menemani saya sampai ke lokasi sampai acara selesai, iki adalah hakmu. Tolong tomponan. Dan seketika itu Kang Odeng, saya terima uang itu. Dan itu memang di tas. Dia minta dikeluarkan, suruh cari wadah. Waktu itu saya memang kalau di jualan itu, waktu itu masih setelah durian mau habis itu kan kita ada duku Kang Odeng. Jadi kalau duku itu kita ada peti kayu, karena itu dukunya duku Palembang waktu itu ya, yang kita jual. Nah, uang itu seketika saya masukkan di kotak duku Kang Odeng. Saya masih antara percaya dan tidak percaya, dan saya memang gemetar waktu pegang uang itu. Dan saya ngomong sama Mas Haris, ini disilih ke, dipinjam ke, atau memang dikasih ke? Kalau dipinjam ke, aku nggak mungkin bisa mengembalikan, saya bilang gitu. Makanya saya bingung. Jadi gini Kang Odeng, saya itu gemetar banget. Dan Mas Haris itu dengan enaknya dan senyumnya kayak senyum orang seneng gitu ngelihat saya itu. Ya udah, itu punya mumpean, nggak usah balik ke, orang tak silih ke. Wis toh, itu bagianmu, selama ini kamu membantu. Nah, hati saya itu seneng banget melihat uang sebanyak itu. Tapi masih ada tanda tanya besar. Apakah ini nanti nggak ada efek sama saya? Saya itu sudah bertanya-tanya di awal, dan itu benar-benar membuat saya bertanya-tanya. Saya tanya ke Mas Haris, ini ngefek apa enggak, efek sampingnya atau berakibat enggak sama aku? Enggak ada. Wis toh. Aku ngomong ini enggak ono. Ya sudah, karena saya sudah kenal beliau ya, walaupun kita kenalnya kurang lebih hampir setahun 2 tahun aja, tapi saya terus percaya, saya bawa pulang itu uang Kang Odeng. Nah, dari situlah uang itu saya pulang ke kontrakan. Saya nggak berani pakai Kang Odeng sampai 1 minggu. Saya nggak berani pakai sepeser pun, selembar pun saya nggak utak-atik. Cuman dalam kotak peti kayu, bekasnya duku Palembang, wadahnya duku Palembang. Saya taruh di pojokan waktu itu dan dekat kamar mandi. Karena saya ngontrak waktu itu adalah posisinya memang masih kontrakan kamar yang ada kamar mandi dalam. Saya taruh di situ Kang Odeng. Dan 1 minggu itu karena kondisi musimnya hujan, usaha saya sempat juga ada kekurangan biaya untuk belanja lagi. Saya memberanikan diri Kang Odeng. Saya bismillah, saya Al-Fatihah, saya bacakan ayat kursi lengkap, surat Anas, Al-Ikhlas, Al-Falak, saya bacakan semua. Demi antisipasi biar nggak ada apa-apa. Itu karena keyakinan saya ya waktu itu. Udahlah, setelah saya bacakan itu, karena saya belanja di pasar, kalau di Jogja itu belanja buah tengah malam atau jam 12 lewat. Malam itu juga saya ambil Kang Odeng. Dan saya terus ngambil itu, saya nggak ngitung Kang Odeng. Cuman saya ambil ikatan tali itu, dan saya hitung ikatan, satu ikat tali itu 10 juta Kang Odeng. Satu ikat, dan saya benar-benar saya nggak ngecek jumlahnya berapa di situ, berapa ikat, saya benar-benar nggak berani ngecek. Walaupun itu di perkiraan saya itu angkanya ada lebih dari 10 ikat. Nah, setelah saya ambil satu ikat ternyata isinya 10 juta, saya pakai belanja Kang Odeng. Dari situ saya pakai belanja, dan selama saya belanja, saya usaha Kang Odeng. Ini yang buat saya heran Kang Odeng. Seolah-olah uang yang saya belanjakan ini bukannya nambah, malah berkurang. Benar-benar berkurang. Usaha saya selama ini enak, tahu-tahu tiba-tiba surut. Tiba-tiba sepi. Padahal yang teman yang lain sama-sama satu pedagang menyatakan nggak sepi-sepi amat, masih jalan dan modalnya masih ada untung gitu loh. Tapi tempat saya aneh. Dan itulah mulai yang saya rasakan. Keanehan, keganjilan situ. Dan satu itu juga saya mengalami masa yang sulit lagi, di mana masa itu usaha saya tiba-tiba saya kerugian 22 peti duku Palembang Kang Odeng. Dalam masa yang masih nggak jauh dari pemberiannya Mas Haris tadi. Saya belanja duku 22 peti itu nyampe di tempat saya, mau saya edarkan ke tempat saya jualan, ada 2 tempat.
itu busuk, warna coklat, dan benar nggak bisa dimakan, nggak layak. Dan itu saya lebih kaget lagi, ada apa dan kenapa gitu loh. Nah, dari situlah saya nggak berani pakai, Kang Odeng. Lagi-lagi saya nggak berani pakai, tapi dalam satu sisi saya juga mengalami kebingungan. Modal saya sudah habis, dan di sini ada uang di peti kayu bekas Duku Palembang ini, yang memang harus apa saya pakai atau gimana. Nah, karena saya juga nggak ingin ada resiko, saya tanya kepada beberapa orang sepuh, khususnya kiai, kalau misalkan uang gini-gini gimana. Saya nggak ngomong kalau itu ada, saya pegang, saya ada, saya nggak bilang. Ya cuman bilangnya ojo lah, jangan dipakai kalau bisa. Nah, dikarenakan saya tahu saya itu karena memang posisinya sudah pusing, gelap dan sebagainya. Yang terjadi, Kang Odeng, saya memberanikan diri, saya ambil lagi 2 kali, dan itu saya asal ngambil itu saya dapatnya 3 sama, kalau nggak salah itu 4, jadi totalnya 70, Kang Odeng. Dan itu saya kaget lagi, itu 10, setiap ikat berdiri 10. Dan saya masih ingat di dalamnya itu masih ada, saya nggak tahu itu jumlah berapanya. Nah, 70 juta ini seketika, Kang Odeng, saya belikan mobil pickup Teruntung waktu itu. Teruntung kalau di Jogja waktu itu harga masih 15, 18 sekitar itu. Saya belikan 3, Kang Odeng. Jadi kurang lebih saya habiskan 50 jutaan, sisa 20 itu saya pakai belanja buat dagangan. Dan waktu itu sudah dagangan berubah ya, bukan durian lagi, bukan duku lagi. Saya waktu itu ngikuti perkembangan. Waktu itu saya cuman jualan pir, buah pir, dan saya belanjakan. Dan waktu itu memang masih ada sisa dari uang saya belanjakan. Usaha saya ini sekarang jalan, Kang Odeng. Heran saya, ini murni, uang itu murni yang tidak kecampur dengan uang modal saya seperti yang pertama yang 10 juta pertama. Yang 70 juta ini murni dari uang itu yang saya belanjakan. Dan itu benar-benar usaha saya jalan. Dan lucunya, Mas Haris ini setiap saya telepon, dia ngomongnya nggak ada apa-apa, nggak ada efek. Ya udah, saya yakin aja. Dan setelah saya pakai itu, benar-benar jalan, usaha lancar, nggak ada apa-apa, Kang Odeng. Saya senang, tenang gitu loh. Wah, berarti nggak ada efek samping, bener. Nggak ada. Pas sekitar kurang lebih itu 3 bulan lebih, Kang Odeng, saya nerima uang itu. Tiba-tiba di hari itu adalah hari Selasa. Saya setelah pulang dari pasar biasa subuh, ya menjelang subuh sudah sampai rumah. Setelah itu saya nanti serahkan kepada mereka-mereka yang jualan, diambil untuk dibawa ke lapak masing-masing, karena mobil pickupnya mereka datang ke tempat kontrakan saya ngambil barang. Pagi itu tiba-tiba saya itu gak bisa gerak, tangan kaki terasa berat, terasa ngilu, jadi berat, gak bisa saya gerakan. Yang hanya bisa saya gerakan sedikit leher ini sama mata saya yang bisa belok kanan, sama leher saya cuma bisa gini aja, benar-benar cuma kepala aja yang gerak. Nah, di situ itu saya belum ngerti apa-apa, enggak tahu apa-apa, jadi saya kaget aja, ada apa. Dan kebetulan karyawan saya tanya, ada apa Pak, kok nggak bangun? Nggak ngerti aku, tolong golek ke banyu lah, banyu. Tak suruh nyarikan kepala kelapa muda, saya suruh nyarikan obat buat kayak rematik semacam itu, tapi nggak bisa, Kang Odeng. Tetap sampai siang. Satu karyawan saya itu sampai tak minta nggak kerja nemenin saya sampai sore, Kang Odeng. Dan pas habis maghrib, anehnya, Kang Odeng, kaki saya yang awalnya nggak bisa gerak, tangan saya nggak bisa apa-apa, tahu-tahu bisa saya tekuk, kaki bisa saya tekuk, saya bisa duduk, saya coba berdiri, bisa berdiri, saya jalan pelan banget melangkah, enak banget. Nah, setelah enak, saya belum punya pikiran apa-apa. Saya aktivitas seperti biasa. Di bulan berikutnya, ingat saya itu jaraknya kurang lebih, seingat saya itu 1 bulanan lebih lah. Kejadian lagi, Kang Odeng, ini beda. Bukan Selasa, waktu itu ingat betul hari Jumat, sampai saya nggak bisa Jumatan waktu itu.
Saya benar-benar ditunggu dan itu mulai tanda tanya besar bagi saya. Kok kejadian 2 kali dan ini selisihnya kurang lebih 1 bulan, ada apa kan gitu. Saya pun belum mendapatkan jawaban. Dan saya sempat mampir ke Pak Kiai lagi yang saya pernah temui. Saya dikasih jawaban, ya itu mungkin efeknya karena kamu mungkin makan uangnya ya. Kamu ngaku aja. Ya saya ngaku terus. Memang itu saya yang jalanin dan itu cerita saya yang ngalami, bukan teman saya. Saya sempat ngomong kepada Pak Ya, itu teman saya. Tapi terus saya ngakui karena beliaunya mempertegas, udahlah, nggak usah ngapusi. Aku yang ngerti rakyat tang sithik. Apa sing terjadi awakmu iki lho. Wis ana sing ngetutke. Wong wedok. Cuman bilang gitu, Dok. Ada yang ngikuti perempuan. Dan itu bukan manusia. Dari situlah saya mulai sering ke tempatnya Mas Haris. Tanya, Mas Haris iki ana apa to? Kok aku sampai ono lumpuh 2 kali. Alah ora apa-apa saking. Mungkin awakmu kesel. Mungkin kamu capek, dia bilang gitu. Nah, tapi Mas Haris ini wajahnya nggak kelihatan datar lagi, dia masih ceria banget, enak gitu loh Mas. Enak banget Kang Odeng. Jadi dari situlah berjalannya waktu, setiap waktu itu hampir merasa setiap bulan itu merasakan lumpuh itu hampir rutin. Sehingga satu titik tertentu saya masih benar-benar masih ya jaya, saya usaha saya lancar dan saya sempat nambah lapak saya sampai ada 5 totalnya. Saya beranikan diri Kang Odeng. Saya berangkat ke Banyuwangi tanpa sepengetahuan Mas Haris. Saya ke tempatnya juru kunci melalui temannya Mas Haris. Saya bilang, gak usah ngomong Mas Haris, saya pengen ke tempat juru kunci, saya pengen tanya apa yang terjadi sebenarnya. Dari sana apa jawabannya Kang Odeng? Kaget, luar biasa kaget. Apa yang saya perkirakan bahwa Mas Haris nikah jin itu tepat, tapi efek yang saya terima itu saya nggak nyangka aja. Jadi prediksi saya benar bahwa jawaban juru kunci itu memang nikah sama jin. Dan siapapun yang menerima hasil dari persekutuannya dengan jin itu pasti ada efeknya. Efeknya macam-macam. Dan kalau kamu memang kebetulan lumpuh, ya itu efekmu cuma itu aja. Kalau yang lainnya biasanya ada yang sampai meninggal. Dan saya bersyukurnya di situ Kang Odeng. Artinya berarti apakah saya memang tidak menghabiskan total uang yang ada di dalam kotak tadi? Apa itu penyebabnya sehingga saya tidak sampai terkutuk dibawa juga gitu loh. Sampai terbawa jadi tumbalnya itu. Dari situlah sejak kejadian itu saya menghindari yang namanya Mas Haris. Saya hentikan komunikasi. Saya nggak pernah main sana. Dia main ke tempat saya, ngabarin dulu. Saya langsung pergi dan pernah kejadian dia itu tahu-tahu datang ke tempat saya pulang jam kerja gitu. Saya cuma diem, saya ngomong sebentar, saya mau ngadap barang, saya ambil barang, saya tinggal dengan cueknya. Dia benar-benar kayak orang marah mungkin ngambek ya, saya nggak peduli lah. Saya kecewa terus kan. Kenapa saya yang harus dilibatkan gitu ya? Walaupun saya memang menerima hasil, tapi kan yang menikmati sepenuhnya dia. Kenapa saya dapat efeknya? Jadi pengalaman saya inilah yang menyebabkan saya itu terus kapok sebenarnya mengantar orang-orang ke tempat kayak gitu. Karena apa? Efeknya ada. Benar-benar efeknya ada. Walaupun memang ada tata cara yang memang ada teman saya ngomong yang pernah ngalami dengan saya sama persis dan dia nggak kena efeknya apapun, ada caranya. Tapi saya tetap sanksi sekarang. Saya hati-hati betul. Makanya sampai detik ini pun saya pun siap katakanlah untuk menghadapi dunia kayak gitu tuh sebatas saya aja lah. Siapnya janganlah nanti teman-teman yang lain mengalami hal yang sama, menjadi salah sasaran seperti saya yang cuma nerima nggak seberapa jumlahnya, untungnya nggak saya habiskan dan efeknya ke saya. Dan sejak saat itu Kang Odeng, saya ingat-ingat betul kejadian itu di tahun kurang lebih 2016 dia nerima itu, dan tahun 2021 pas corona, nggak tahu dia divonis corona atau tidak, saya nggak paham karena itu pas momen corona dia meninggal dunia, teman saya itu. Dan saya nggak tahu meninggal itu karena apa, karena saya juga dikabari oleh teman saya sesama mediator barang antik bahwa beliau meninggal. Kemana sejauh waktu itu dikasih berapa? Saya terus terang Kang Odeng, jumlah saya nggak hitung.
Sampai sekarang saya nggak tahu jumlah asli, tapi yang saya pakai yang jelas 10 sama 70. Yang di peti itu tahu nggak Kang Odeng? Sampai waktu saya pindah dari Jogja, itu saya buang ke laut Kang Odeng. Cisawang. Cisawang saya nggak tahu. Saya tutupin pakai kain, waktu itu kain spray saya pakai tidur, saya tutupin, saya ikat, saya bawa ke Laut Selatan. Waktu itu di Parangkusumo. Saya buang di sungai. Tapi perkiraan berapa nggak tahu ya? Karena memang yang ngambil Mas Aris kemungkinan besar lebih dari 10 ikat. Kalau saya bisa bilang mungkin kurang lebihnya 15 atau 20 ikat. Antara 150 sampai 200 juta. Itu yang saya kemungkinan bisa perkirakan. Saya nggak tahu tepatnya, saya nggak ngitung. Karena sih saya nggak saya hitung. Jadi Mas Aris, temannya Mas Bejo ini sekarang sudah meninggal? Sudah nggak ada. Tahun 2021 nggak adanya. Pas musim corona. Berarti melakukan ritual tahun 2016. 2016. Tahun 2021 meninggal. Berarti Meninggal. 5 tahun ya? Kurang lebih 5 tahun Kang Odeng. Dan itu anehnya Kang Odeng. Anehnya, ini yang paling aneh. Sejak beliau itu dinyatakan meninggal, berita dari teman saya ingat betul. Itulah bulan itu, di bulan itu saya pernah ngalami yang di bulan itu. Karena setiap bulan itu saya ngalami Kang Odeng. Selama 5 tahun itu, bayangkan. Pagi lumpuh nggak bisa apa-apa, sorenya baru bangun, kencing aja kencing di situ saya itu. Tapi karena saya memang harus bisa nahan diri, ya udah gimana caranya, saya kencing itu sampai di botol Kang Odeng. Itu yang terjadi, saya kencing sampai di botol. Makanya sejak kejadian beliau katanya meninggal dan dipastikan meninggal, kan kemarin saya waktu di Jogja tahun 2001 masih setelah corona itu saya ke Jogja dan saya ingin melihat, ternyata benar Kang Odeng, beliau sudah nggak ada. Tapi mohon maaf, istri dan anak saya nggak tahu kemana, dan rumah itu posisi sudah dibeli orang, dijual. Tapi yang tahu Mas Bejo itu selama Mas Aris ini melakukan hubungan dengan jin, apa nikah sama jin ya? Ya. Apa yang dia dapatkan? Saya tidak tahu persis yang dia dapatkan antara Mas Aris dengan perjanjian dengan jin itu, tapi saya mendapat informasi dari juru kunci bahwa dia sudah nikah dengan jin dan dia akan dikasih oleh jin itu sesuai perjanjian dia, dan juru kunci pun tidak ngomong berapa-berapanya. Enggak, maksudnya perubahannya dari ekonomi. Kelihatan Kang Odeng, sangat kelihatan. Karena terakhir saya sudah ngambuk waktu itu, saya kan sempat juga memberanikan diri sebenarnya. Saya itu lewat aja Kang Odeng, saya nggak mampir sama sekali. Saya naik motor lewat depan rumahnya, kaget saya Odeng. Rumahnya yang pagarnya nggak tertutup lah. Rumahnya cuma 1, lantai 2 Kang Odeng. Terus garasi itu dulunya cuma 1 buat mobil yang fasilitasnya dia pekerja PNS. Di sana ada waktu itu mobil 3. Dan saya melihat betul sekali itu kotak-kotak AC di lantai 2, lantai bawah itu ada semua. Dan itu perubahan, dan pagarnya stainless. Dan ini beliau Jogjanya juga gak jauh dari Jalan Adi Sucipto atau Jalan Raya Solo Yogyakarta. Beliau di sekitar situ, saya nggak mau menyebutkan tepatnya, tapi antara Janti ke Prambanan itu rumah beliau. Minimal dia udah kaya lah Mas ya. Sudah, yang pasti saya katakan kaya. Saya berani katakan kaya karena apa? Jelas berubah Kang Odeng. Dan saya itu sempat nggak percaya kalau itu dia kok. Rumah dia yang dulu itu yang memang biasa berubah menjadi pagar stainless, lantai 2, dan kotak AC blowernya itu banyak. Dan saya tuh sempat tanya kok ke orang sana, mohon maaf, itu Pak Arisana masih ada nggak ya orangnya? Kok pintunya tutupan? Oh masih ada Mas, orangnya ada. Beliau masih kerja di PNS atau enggak? Saya tanya gitu sana. Jawabannya enggak. Dia itu ternyata sudah usaha bengkel. Dan bengkelnya di mana saya nggak tahu, nggak tanya. Tapi bengkelnya apa, bengkel mobil atau bengkel apa saya nggak tahu. Tapi sempat saya dapat selentingan kalau itu bengkelnya adalah bengkel AC. Itu aja. Tapi jarak rumahnya Mas Aris dengan kontrakan Mas Bejo ini apa jauh? Kalau dengan kontrakan yang awal itu tidak terlalu jauh. Kalau perjalanan paling tidak ya 20 menit. Itu harus melewati ring road dulu saya, atau lingkar luarnya Yogyakarta. Itu baru saya bisa sampai di tempatnya Mas Aris. Masya Allah.
Ya, inilah sobat kisah dari Mas Bejo. Mas Bejo ini pernah berkisah 4 kali ini, Mas ya. Iya. Karena Mas Bejo ini banyak pengalamannya di bidang mistis apa bidang pesugihan. Ya, terima kasih banyak Mas Bejo sudah mau mengisahkan lagi Siap. tentang kisahnya. Iya. Saya dan tim banyak ucapan terima kasih. Ya, kita tutup dulu Mas Bejo ya. Boleh berpesan Kang Odeng? Gimana Mas ya? Jadi saya cuma pesan satu pada teman-teman siapapun, apapun. Kalau memang mau ngantarkan silakan. Pisaran saya jangan pernah. Kalau dikasih itu diterima, apalagi hasil pesugihan. Dah, Pasti ada imbahnya, apa ada efek. Iya, Mas Bejo. jangan. Takut ngefek seperti saya. Itu aja Kang Odeng. Itulah sobat, kita ambil sisi positifnya ya, apa ambil hikmahnya dari kisahnya saudara kita Mas Bejo ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.